sepatu sekarang lagi diminati juga, lagi tren juga kan, sepatu custom yang penting beda dari yang lain lah. Oke, selamat datang di Tingwe Show. Kali ini kalian akan ditemani oleh saya Umar yang akan menemani di beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah seni lukis. Yang unik dari seni lukis kali ini yang kita bahas adalah tentang media atau tempat untuk menanamkan seni lukis itu tersebut. Biasanya para seniman-seniman akan menanamkan atau memediakan atau mengaplikasikan seni mereka pada kanvas, tembok, atau bahkan kertas. Tapi kali ini di segmen pertama dan seterusnya kita akan membahas tentang seni lukis yang diaplikasikan pada media sepatu. Ya kita tahu sendiri sepatu kan sekarang udah menjadi kebutuhan fashion, apalagi di kalangan-kalangan kaula muda. Di situ fashion udah menjadi kebutuhan, tapi ada nilai tambahan sedikit estetik di sini yang akan dituangkan pada media sepatu. Oke, mari kali ini saksikan cuplikan video berikut. Yusron. Ya, remaja asal Sleman berumur 19 tahun ini adalah seorang yang bisa kita sebut sebagai pemuda kreatif. Dia adalah salah satu pelukis, namun berbeda dengan pelukis yang lainnya. Dia mengalokasikan kekreatifannya lewat media sepatu. Dengan bahan-bahan yang terbilang sangat sederhana ini, namun kualitas yang dihasilkannya ini sangatlah indah dan enak dipandang. Inilah Yusron, si pemuda kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Mas Yusron. Beliau merupakan salah satu seniman lukis sepatu. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Halo. Nah, saya senang sekali bisa bertemu beliau yang biasanya saya hanya melihat karyanya, sekarang bisa ngobrol langsung oleh Mas Yusron ini. Mas, saya ingin sedikit bertanya nih tentang mengenai custom, apalagi kan Masnya bekerja pada bidang custom sepatu ya. Nah, di sini tuh sebenarnya kata custom itu apa Mas, dan mengapa Mas tuh memilih custom sepatu? Nggak perihalnya ada kan sekarang yang marak custom motor, custom lain sebagainya. Kenapa Mas itu lebih memilih ke custom sepatu sendiri? Oh, awalnya itu dulu custom painting jaket Mas, jaket denim. Nah, terus karena kalau jaket denim kan medianya besar, butuh cat banyak kan. Nah, terus saya beralih ke cat sepatu, soalnya media sepatu lebih kecil. Mas, saya ingin sedikit bertanya nih. Masnya kan sebagai salah satu pelaku seni lukis yang di media sepatu ya. Nah, di situ tuh sebenarnya pengertian custom dan kenapa sih Mas itu memilih medianya itu sepatu dan enggak lainnya gitu loh. Itu kenapa Mas? Karena sepatu sekarang lagi diminati juga, lagi tren juga kan, sepatu custom yang penting beda dari yang lain lah. Soalnya kalau keluaran pabrikan itu kan kalau kita beli di toko sepatu atau mall kan bakalan sama kan sama orang yang sama beli tipenya. Kalau custom kan bakalan beda, soalnya desain dari customernya terus sama kita kembangin lagi nanti jadi sepatu yang nggak ada duanya. Oh, istilahnya jadi kayak autentik atau beda sendiri gitu ya? Iya, beda sendiri. Dan ini Mas, aku mau tanya lagi tentang kayak emang dulu tuh Mas tuh latar belakangnya suka ngelukis dari kecil atau emang dari keluarga seniman atau bagaimana Mas ini bisa terjun di situ? Bukan, saya bukan dari keluarga seniman. Dari SMP saya hobi gambar kan. Oh iya. Terus kan dulu gambarnya di tembok. Terus kan dimarahi kalau di tembok orang. Oh iya. Berarti istilahnya dulu Masnya itu terjun kayak graffiti kayak gitu. Iya. Oh. Tapi ya cuma buat main-main aja lah. Terus lanjut ke kertas masih SMP itu. Terus cari nih sekolah gambar ada nggak? Oh ada di Jogja kan, ada kan sekolah SMSR. Oh, SMSR ya. Iya. Kan sekolah khusus buat melukis. Mulai saat itu kan
udah diajarin nih basic gambar, tentang gambar kan udah dasarnya udah dapat. Terus masih lukis di kanvas kayak teman yang lain, di kanvas lukis wajah gitu kan. Terus ya itu beberapa, terus ada teman yang minta request digambarin. Digambarin di jaketnya itu. Iya tadi. Terus malah jadi kayak bisa jadi peluang ya ini, bisa mendapatkan uang lah dari situ, main juga dari situ bisa mendapatkan uang. Oke, nanti di segmen kedua kita akan bertemu lagi di Tingwe Show. Nanti di segmen kedua itu akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu sih custom sepatu dan bagaimana proses-prosesnya, dan tetap di sini. Paling cuma ukuran sih mas. Cuma ukuran ini. Iya, kalau merek itu tergantung yang punya. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika. Di segmen 2 kali ini kita akan membahas atau mengupas lebih dalam lagi tentang bisnis custom sepatu yang kala ini sangat digemari oleh kaula muda. Oke mas, apakah bisa diceritakan mas, jadi pengalaman susah senangnya di bisnis ini, atau mungkin kurangnya orderan, atau dalam 1 tahun itu belum ada orderan, mungkin bisa diceritakan mas? Masalahnya itu di kendala di harga. Soalnya kalau di Jogja sendiri kan kita pasang harga, misalnya harga 200.000, 300.000, 400.000 kan juga lumayan kan. Nah, apalagi cat yang saya pakai kan lumayan harganya. Nah itu kadang orang nggak tahu kalau biaya lukis tuh mahal gitu loh. Soalnya kan itu dikerjakan manual, juga menyita waktu banyak kan. Mesti harus dihargai sesuai sesuai prosesnya lah mas. Gitu. Prosesnya. Terus masnya ini jadi gimana sih mas, atau boleh diceritakan proses-proses atau bahan-bahan mas yang digunakan dalam melakukan custom sepatu ini, contohnya bahan catnya apa, tipe-tipenya gitu. Iya. Catnya saya pakai cat endurus kan, terus pakai kuas, sama palet, kain lap sama air mineral buat campurannya. Jadi campurannya pakai air mineral. Iya. Itu kalau air mineral itu ada air mineral khusus atau air mineral biasa gitu mas? Enggak sih, yang penting udah saringan kan. Kan kalau air mineral kan biasanya udah disaring dari pabriknya kan, jadi udah bening. Udah bening. Terus kayak kuasnya itu ada kuas khusus atau cuma kuas? Paling cuma ukuran sih mas. Cuma ukuran ini. Iya. Kalau merek itu tergantung yang punya. Merek itu tergantung yang maksudnya yang pakai gitu kan, enaknya pakai yang mana gitu kan. Jadi setiap seniman pelukis itu menggunakannya beda-beda sesuai kenyamanannya. Iya. Oke. Nah, mas di sini kan masnya lebih fokus pada bidang custom sepatu ya? Iya. Nah, di sisi lain atau menyambi-nyambi nggak mas? Contohnya kalau ada requestan, mas tolong lukisin jaket, mas tolong lukisin sepatu atau lain sebagainya, tuh bisa diterima atau tidak mas, ini bukan job saya atau gimana gitu? Tetap saya terima mas, soalnya kan custom painting kan bisa di media apa saja kan. Yang penting bahannya, kalau bahannya cocok buat dilukis, insya Allah bisa. Selain sepatu kan kita terima jaket denim, celana jeans, terus dompet kulit, terus tas. Biasanya tas nih cewek-cewek yang pada cewek-cewek juga malah juga ikut gitu kan. Bisa biasanya pada masukin. Kalau dulu tuh guru saya itu ya sampai guru juga pernah masuk ke sini.
Nah, Mas tadi kan ada yang unik. Mas kan bilang bahan-bahan ya, tergantung bahan-bahan. Iya. Nah itu tuh ada bahan-bahan kriteria khusus nggak Mas yang hanya bisa dilukis atau bisa semua gitu? Yang penting ada pori-porinya, terus cat itu bisa menempel kuat itu loh. Biasanya ada tambahan aditif lain kan, misalnya ada kalau di kanvas ada tambahan kayak fabric, itu fabric apa ya, cairan khusus buat di kain lah. Iya. Terus kalau bahan di kulit itu pakai cat leather, cat khusus kulit. Oh, Ya. oh berarti ntar disesuaikan Kan, sama bahannya juga. ya. sih. Oh gitu. Jadi kita udah ada bahannya nih, sepatu apa yang mau di custom tinggal nanti apa ya, rembukan lah sama Oh iya. sama Ntar saya atau enaknya sama gimana dia ya? enaknya gimana. Dan Mas itu kan banyak kan request ya yang masuk ke Iya. Mas, request atau permintaan dari customer ya. Iya, iya. Nah di situ tuh Masnya itu juga menjual produk sendiri nggak Mas? Contohnya Masnya tuh ada sepatu custom tapi emang keinginan Mas sendiri dan dijual Mas? Atau emang semua murni request gitu? Ya ada Mas, beberapa saya bikin PO kan, saya bikin mockup desain sepatu, terus udah ada mockupannya, gambar mau digambar kayak gini nih. Ada yang minat nggak? Kalau misalnya minat, gas gitu loh. Iya. Nanti saya beli sepatunya, nanti tinggal apa ya? Tinggal mereka bayar DP dulu seharga sepatu. Oh ada DP dulu. Ada DP seharga sepatu yang Iya. dibeli, karena sepatunya kalau PO kan baru. Nah itu di DP seharga sepatu, terus saya mulai pengerjaan, nanti sudah jadi, sudah sampai ke customer. Oh berarti DP entah selesai sampai customer baru lunas. Iya. Sistemnya seperti itu. Iya, iya, Oh jadi ya selain bisa request, Masnya juga menjual desain-desain dan ide-idenya sendiri ya Mas? Iya. Oke mantap, keren sekali bro. Oke, kita tahu di dalam dunia bisnis itu nama modal itu sangat penting. Maka di sini saya akan bertanya tentang modal nih Mas. Jadi modal awal tuh berapa atau gimana Mas cara cari modal awal, dan mungkin Masnya ini bisa menceritakan alat-alatnya itu rata-rata harga berapa dan belinya itu di mana mungkin? Kalau modal awal, kan saya sekolah di seni rupa, terus jurusannya lukis, Iya. jadi sudah punya catnya kan. Oh, Tapi iya. catnya yang buat melukis di kanvas sama buat melukis di sepatu kan beda. Jadi kan dulu awalnya di jaket nih, tadi kan masih pakai cat yang buat melukis di kanvas. Terus kan kalau dipakai lama bakalan pecah-pecah gitu loh. Kualitasnya kurang bagus kalau buat di jaket atau di sepatu. Nah itu terus saya beli yang buat khusus custom seharga 600.000. 600.000. 600.000, 12 warna, terus sama alat kuasnya 100.000 udah komplit. Sebenarnya itu sangat menarik nih mengulik seputar hobi yang bisa menjadi bisnis. Tapi sayang sekali waktu tidak memungkinkan untuk lanjut lagi. Jadi saya mau minta nih Mas, tolong pesan dan kesan atau motivasi untuk para teman-teman nih supaya ntar bisnisnya atau hobinya itu bisa menjadi peluang bisnis Mas. Coba. Tetap semangat, teruslah berproses, terus hargai karya orang. Oh, jadi tetaplah semangat walaupun nanti prosesnya seperti apa, tetap berproses dan tetap menghargai karya satu sama lainnya. Ya. Oke, sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih, dan Masnya ini terima kasih sudah menjadi narasumber yang baik sekali. Ya. Oke, goodbye.